Saya juga seringkali memagari keluarga misalnya dengan bacaan Al-Fatihah. Ya 41 kali kami khususkan, selain keluarga yang sudah meninggal, ya kami khususkan juga keluarga yang masih ada, anak-anak saya, istri dan diri saya sendiri. Di Fatihai li ruhi fil jasadi, siapa namanya anaknya atau istrinya atau diri kita sendiri, misalnya li ruhi fil jasadi, Bu Yuliana, Bu Yuliana sendiri membaca itu untuk dirinya sendiri, dibacakan asupan nutrisi dari bacaan Fatihah 41 kali. Kalau saya ya 41 kali. Memang ada bilangan tertentu untuk kekuatan dan jenis penyakit tertentu. Ada yang hanya sekali, ada yang 7 kali, ada yang 11 kali, ada yang 41 kali, ada yang 100 sampai 1000 kali juga ada, terutama yang hajat-hajat yang lebih besar. Ya memang bersihkan hati, murni niat untuk meminta kepada Allah melalui khasiatnya bacaan ini. Jadi ya memang kalau memang berupa wirid tertentu memang perlu ijazah ya. Tapi yang terpenting itu semuanya adalah niatkan tulus hati, mohon kepada Allah, mohon kepada Allah, mohon sekali lagi mohon kepada Allah melalui khasiat dari satu bacaan ini, misalnya Fatihah. Meminta khasiat dari bacaan Fatihah ini untuk pemagaran diri saya, misalnya untuk pemagaran keluarga saya, untuk pemagaran anak saya yang ini, yang ini, yang ini. Jadi bukan berdasarkan nafsu kita bacaan ini agar seperti ini, agar seperti ini, tidak. Saya memang minta khasiat kepada Allah melalui bacaan Fatihah, misalnya Al-Fatihah, melalui Fatihah untuk pemagaran diri saya, ya Allah. Al-Fatihah. Deteksinya dengan mengetahui ciri-ciri dampaknya, ciri-ciri efeknya. Ya, seusia yang sudah waktunya, untuk berumah tangga. Ya. Karena kita yakini, pertama dulu harus kita yakini bahwa jodoh rezeki sudah menjadi wewenang mutlak. Katanya jodoh, rezeki, maut adalah sudah menjadi wewenang mutlak. Tapi semua kan ada asbabnya. Allah kemudian menurunkan dampak itu, menurunkan terijabahnya doa itu kan melalui media sebab kan. Makanya disebut dengan sebab akibat, causality kalau bahasa anak-anak kuliahan hukum causality. Apa itu ya, memang ada yang langsung, tapi itu hal-hal yang kemudian kita merasakan hal yang berbeda. Tapi pada umumnya menurunkan sesuatu itu melalui sebab akibat. Contohnya ini, karena kita makhluk yang masih dalam ilmu tasawuf itu yang masih butuh sebab akibat, tidak kemudian langsung. Contohnya kalau kita ingin dapat uang gajian apapun ya, sebabnya adalah harus bekerja. Kalau kita ingin kenyang dari rasa lapar kita ya harus makan, itu hukum sebab akibat. Sebabnya itu adalah makan, akibatnya adalah kenyang. Sama dengan bekerja menjadi sebab, kemudian mendapatkan uangnya adalah akibat. Allah memberikan rezeki, memberikan contoh dari sebab akibat itu. Hukum alam yang semacam itu ini menjadi hukum alam, nature of law katanya. Dan anak kuliah nature of law, hukum alam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebab hukum alam ini kita karena hukum alam ini nampak, maka kita bisa mendeteksi dari dampak-dampaknya. Pertama, dampaknya ini sudah waktunya menikah, kok belum dapat jodoh. Ini mestinya pekerjaan saya lancar, tetapi kok tidak dapat pekerjaan, padahal sudah ikhtiar ya, sudah berusaha, tidak dapat jodoh.
ini sudah dapat media kenalan sama ini. Kadang orangnya seneng, saya tidak seneng. Atau sebaliknya, kadang mereka orangnya tidak seneng, saya senang menggebu-gebu. Atau sama-sama suka. Itu salah satu ciri-ciri ya. Kita mendeteksinya di ciri-cirinya itu. Sama-sama suka ya, tapi kemudian ada saja rintangan penghalang yang kemudian menyebabkan ini terpisah, tidak bisa menyatu. Atau bahkan sampai sudah masuk pada akad nikah, pelaminan, tapi kemudian ada saja tafrikohnya, pemisahnya, sampai kemudian bercerai dini. Tidak hanya pernikahan dini, tapi kemudian mengalami perceraian dini di usia pernikahan yang seumur jagung. Ya, itu semuanya adalah rintangan dari sebab akibat itu, dan kita bisa mendeteksi melalui kasat mata dengan ciri-cirinya, termasuk dunia kerja itu tadi.